kan? Semoga semuanya sehat selalu ya. Walaupun bagaimana kondisi kita tetap harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, kalian siapin diri kalian dulu ya. Pakai baju yang rapi dan jangan makan saat ibadah. Ibadah kita hari ini kita awali dengan doa dulu. Silakan Kak. Makasih Opi. Nah, sahabat kecil, sekarang kita akan menaikkan doa syukur. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kekal, pagi ini kami datang dan bersyukur mengucapkan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara kami dengan baik di tengah-tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan menyiapkan hati kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak atas doanya. Yuk sahabat kecil kita nyanyi. With Jesus, walking with Jesus. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day walking with Jesus. With Jesus, walking with Jesus. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day walking with Jesus. Every day walking with Jesus. Every day walking with Jesus. Sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita dulu yuk. Yuk kita nyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Selamat pagi sahabat kecil, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Kalina bisa bertemu lagi dengan sahabat kecil meskipun masih dalam situasi masih pandemi. Jadi kita ketemunya juga masih online, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap mengucap syukur. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini bahan bacaannya dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Efesus pasal 4. Efesus itu termasuk dalam surat yang dibuat oleh Rasul Paulus ya, sahabat kecil. Kalina ulang, kita ambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua. Yuk bareng-bareng disiapkan Alkitabnya, bahan bacaannya. Kalau sudah selesai, kita akan sama-sama berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, supaya kami dapat mengerti firman yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Tenangkanlah dan teduhkanlah hati kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan boleh berkuasa atas kami. Berkati Kalina yang akan membawakan firman untuk kami, sehingga bukan Kalina yang berkata-kata, tapi biarlah Roh Tuhan yang memampukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah ketemu ya sahabat kecil bahan bacaannya. Kalina akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua, demikian bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, hanya satu ayat. Nah, meskipun satu ayat, Kalina mohon adik-adik atau sahabat kecil tidak menganggapnya cuma satu ayat Kalina, paling sebentar nih. Enggak ya, tetap duduk manis, tetap duduk tenang. Nah, temanya hari ini tentang sabar. Sabar terdiri dari 5 huruf, S-A-B-A-R. Hurufnya sih sedikit ya, sahabat kecil, hanya 5 huruf. Tapi kira-kira mudah tidak ya melakukannya? Kalina aja sampai saat ini masih terus belajar untuk bisa bersikap sabar terhadap apapun, terhadap siapapun. Nah, sabar ini seringkali kita dengarkan ya, sahabat kecil, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak hanya dengar, tapi mungkin juga mengucapkan. Misalnya, mama pulang dari pasar membawa bakso atau mie ayam. Biasanya masih panas ya, bakso atau mie ayamnya itu. Nah, karena sahabat kecil terlalu senang, jadi udah gak sabar tuh, cepetan mah dibuka. Aku udah gak sabar, aku pengen cepet-cepet makan. Tapi kondisinya si makanan tadi itu masih panas. Akhirnya apa? Lidahnya, begitu dimakan lidahnya seakan terbakar, bukan terbakar, jadi kena panas gitu kan. Kalau udah kena panas, biasanya lidahnya jadi keluh. Jadi gak enak, gak bisa rasain makanan dengan normal. Itu satu contohnya. Atau yang satu lagi, misalnya gini. Kalina tanya, siapa yang mamahnya tidak pernah marah-marah di rumah? Ada nggak? Pasti nggak ada ya. Maksudnya bukan nggak ada. Paling perbandingannya 1:100 mungkin. Nah, ketika mamahnya marah-marah, pasti sahabat kecil mengingatkan atau papa mengingatkan. Sabar ma, jangan marah-marah melulu. Gitu ya. Itu udah 2 contoh kata sabar yang Kalina berikan. Lalu kira-kira susah gak sih melakukannya? Sulit gak sih? Apakah kalau dengan sabar itu berarti kita harus menerima semua keadaan?
sedangkan kita nggak suka, sedangkan kita nggak mau gitu kan. Kalau buat Kalina sih susah untuk bisa melakukannya. Terus harus gimana dong Kalina? Kalau tadi kan dibilang katanya susah, ya terus namanya sabar, ya terus aja belajar lagi sampai adik-adik atau sahabat kecil bisa melakukannya dengan baik gitu. Sabar atau passion dalam bahasa Inggris adalah sikap mau menerima kesulitan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memampukan. Meskipun kita ada di tengah-tengah sulit atau ada di tengah-tengah situasi sulit, situasi yang nggak sesuai dengan isi hati kita, dengan keinginan kita. Nah, sahabat kecil, sabar itu dalam Alkitab bahasa Indonesia seringkali diartikan dengan kata tekun. Apa bedanya Kalina? Mereka itu bersaudara, jadi nggak bisa dipisahkan antara kata sabar dan kata tekun. Bedanya, kalau sabar itu adalah sikap hati kita, sedangkan tekun adalah tindakannya. Jadi sabar dan tekun akan selalu berhubungan. Orang sabar pasti dia tekun. Dan orang tekun pasti dia selalu sabar. Gitu ya sahabat kecil. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Karenanya sama-sama kita mau belajar mulai minggu ini meminta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa terus bersikap sabar, untuk bisa terus bertekun dalam mengusahakan sikap sabar itu. Bukan hanya sahabat kecil yang belajar, tapi Kalina juga belajar. Terus belajar sepanjang hidup kita, untuk kita bisa terus sabar menerima segala sesuatunya, menerima segala kondisi kita saat ini. Terlebih saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, virus tuh masih ada. Ingat ya sahabat kecil, virus itu bukan tidak ada, virus itu ada. Buktinya banyak orang yang sakit di sekitar kita, banyak yang meninggal. Itu membuat hati kita sedih, membuat hati kita tuh gak bisa untuk menerima keadaan. Terlebih mungkin bagi kita yang mengalaminya, itu akan sulit untuk bisa bersabar, akan sulit untuk menerima keadaan yang gak kita inginkan. Jadi Kalina memohon sama sahabat kecil semua untuk terus bersabar dalam menghadapi pandemi yang ada saat ini. Terus bersabar diam di rumah, terus bersabar belajar dari rumah, terus bertekun beribadah dari rumah, terus tidak merugikan yang lain. Dengan kita diam di rumah, berarti kita juga menolong yang lain. Begitu ya sahabat kecil, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua untuk kita memiliki sikap sabar, untuk kita tetap terus bertekun dalam segala hal. Tuhan Yesus menolong dan memampukan sahabat kecil semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa memiliki sikap sabar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bantu kami untuk kami dapat terus bertekun baik dalam doa-doa kami maupun dalam kami menghadapi kehidupan kami di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini Tuhan. Berikan kami semua kekuatan, terlebih kesehatan, supaya kami dapat berjuang dengan baik untuk kami menghadapi virus corona ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, siapapun mereka Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan untuk kami semua. Tuhan memberikan kesabaran bagi mereka yang mungkin sedang sakit, sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menguatkan hati mereka, pula iman mereka. Tuhan berikan kesabaran
dalam mereka menjalani masa-masa sulitnya. Tuhan kiranya memberikan pengobatan yang baik untuk mereka. Tuhan juga memberkati keluarga yang mendampingi, supaya juga diberikan kesabaran dan kekuatan, juga kesehatan, untuk dapat mendampingi saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit atau melakukan isolasi mandiri. Kami mendoakan dan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali bersekolah. Tuhan kiranya memberikan kesehatan untuk kami semua, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik, meskipun masih secara online. Tuhan berikan kami semua kesabaran, supaya kami tetap dapat berdiam diri di rumah, dan melakukan aktivitas belajar dari rumah. Tuhan kiranya menolong dan menyertai kami, dalam kami mengikuti pendidikan secara online. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami, dalam mereka mendampingi kami menjalani kehidupan kami, baik dalam kami bersekolah maupun dalam segala aktivitas kami. Tuhan berikan kesehatan untuk orang tua kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan orang tua kami, sehingga dari pekerjaan mereka hidup kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, supaya pemerintahan yang ada juga boleh membantu kami dalam kami menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Pemerintah juga boleh melakukan semua yang terbaik untuk menghadapi virus corona saat ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan dan kebijakan, supaya pemerintah bangsa kami dapat memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan doa ini ya Tuhan, dan juga doa sahabat kecil yang mereka sampaikan dari rumah. Dengar dan sempurnakan doa ini, dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sahabat kecil semua. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat kecil, dalam menghadapi kondisi yang serba tidak pasti, sampaikan segala keinginan kita kepada Yesus melalui lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yuk kita nyanyi.
pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dan memulihkanmu. Sahabat kecil, makasih udah beribadah bersama kita. Jangan lupa ya, tetap mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan subscribe. Bye sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.